Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Konkai watashi tachi wa Nihongo wo benkyou shimashou. Hajimemashou. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga di masa pandemi ini kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Langsung saja kita mulai BDR kita hari ini dengan pelajaran bahasa Jepang. Ayo anak-anak bersiap terlebih dahulu ya. Sudah siap anak-anak? Nah, kalau sudah siap, kita akan masuk ke materi pelajaran kita yang baru, yaitu mengenai Dongna Fuku wo Kite imasu ka? Dongna Fuku wo Kite imasu ka? Itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi pakaian bagaimana yang digunakan? Pakaian bagaimana yang digunakan? Berbicara tentang pakaian, jadi kosakata yang harus kita pelajari yang pertama yaitu mengenai berbagai jenis pakaian. Tapi Sensei tidak akan mengulang kosakata itu karena Sensei yakin anak-anak masih ingat ya. Karena di pelajaran di kelas 3 dulu kita sudah pernah mempelajari. Jadi kita tinggal mengingat-ingat kembali saja kosakata-kosakata mengenai berbagai jenis pakaian dan juga aksesoris ya. Nah, kita langsung saja lanjut ke materi berikutnya yaitu memahami penggunaan kata kite imas, kakete imas, kabute imas, haite imas, dan shite imas. Sebelumnya, Sensei sudah minta kalian untuk menghafalkan penggunaan dari kite imas, kakete imas, kabute imas, haite imas, dan juga shite imas. Bagaimana? Sudah paham belum? Nah, Sensei bantu ulang ya untuk menjelaskan. Ya, yang pertama yaitu kabute imas. Kabute imas ini digunakan untuk menyebutkan pakaian atau aksesoris yang biasa kita pakai di kepala ya anak-anak. Jadi misalnya topi, jilbab, dan juga pita rambut. Berikutnya ada kakete imas. Jadi kakete imas ini nantinya akan digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang digunakan di mata ya anak-anak seperti kacamata. Berikutnya ada kite imas. Jadi kite imas itu adalah semua pakaian yang digunakan di badan ya anak-anak, ingat yang kita gunakan di badan saja. Berikutnya ada haite imas. Haite imas itu digunakan di bawah. Misalnya saja celana, rok, celana pendek, kemudian sepatu, sandal, kaos kaki. Jadi semua pakaian atau aksesoris yang digunakan di bagian bawah ya. Nah, yang terakhir adalah shite imas. Jadi shite imas itu adalah aksesoris-aksesoris misalnya saja seperti jam tangan, dasi kupu-kupu, dan lain sebagainya. Jadi Sensei ulang sekali lagi ya, untuk menggunakan kata-kata seperti kabute imas ya, jadi lebih baik anak-anak mengurutnya dari atas dan nantinya turun ke bawah ya. Jadi kabute untuk sesuatu yang digunakan di kepala, kemudian kakete itu untuk menyebutkan sesuatu yang digunakan di mata, kemudian kite itu untuk menyebutkan sesuatu yang digunakan di badan, kemudian haite imas itu untuk menyebutkan sesuatu yang digunakan dari bawah, kemudian shite imas itu untuk menyebutkan sesuatu yang digunakan seperti aksesoris. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pola kalimat bagaimana menyebutkan pakaian yang digunakan oleh seseorang. Coba anak-anak perhatikan, ibu guru punya pola kalimat. Jadi pola kalimat 1. Jadi diperhatikan pola kalimatnya adalah kata benda 1, kemudian wa, ada kata benda 2, kemudian ada partikel o, kemudian ada kata-kata yang tadi yang sudah kita pelajari seperti kite, kakete, kabute, haite, shite, dan pastinya harus diakhiri dengan kata imas ya anak-anak. Nah, jadi kata benda 1 itu nanti kalian masukkan dengan nama orang. Kemudian kata benda 2 itu nanti kalian akan masukkan dengan pakaian atau berbagai jenis aksesoris, dan nantinya kata yang mengakhiri itu disesuaikan dengan pakaian yang kalian sebutkan. Ya, misalnya kalau kalian menyebutkan topi, berarti kata yang mengakhiri adalah kabute imas. Kalau misalnya kalian ingin menyebutkan seseorang menggunakan kacamata, berarti kata yang mengakhiri kalimat menggunakan kakete imas.
Baik anak-anak, kita langsung saja lanjut ke contoh dari penggunaan pola kalimat. Nah, contoh dari penggunaan pola kalimatnya yang pertama, Ayu memakai kacamata. Jadi kalau sesuai dengan pola kalimat tadi, yang pertama adalah nama orang. Jadi Ayu Sang, kemudian diikuti dengan partikel wa. Kemudian kata benda dua adalah pakaian yang digunakan atau aksesoris yang digunakan, itu adalah megane. Jadi karena megane itu kacamata, berarti kata yang mengikuti adalah ya kakete imas. Jadi Ayu memakai kacamata, bahasa Jepangnya Ayu sangwa meganeo kakete mas. Kemudian contoh yang kedua, ayah memakai dasi. Jadi sama seperti tadi ya, nama dulu, kemudian cici, kemudian ada partikel wa, kemudian ada dasi, kata benda dua, itu nikutai, kemudian o. Nah, sekarang kata yang mengikuti adalah site imas. Kenapa site imas? Karena dasi ini termasuk ke dalam aksesoris. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita langsung saja lanjut ke tugas anak-anak untuk hari ini ya. Jadi tugas ini kalian kerjakan karena akan Sensei masukkan ke dalam nilai. Daftar nilai jangan lupa ya. Nah, untuk tugas ini silahkan kalian kerjakan pada kertas lempiran. Ingat, kertas lempiran ya, bukan buku. Kemudian nanti kertas itu kalian isi dengan identitas diri kalian seperti nama bank dan juga NINSE. Kemudian ditulis soal dan juga jawabannya. Ingat, soal dan jawaban. Tugas ini dikerjakan pada kertas lempiran ya. Jadi tugasnya hanya ada 5. Silahkan kalian buat soalnya. Kemudian silahkan kalian terjemahkan ke dalam bahasa Jepang seperti pola kalimat yang sudah kita pelajari tadi ya. Do desu ka minasan wakarimashita ka? Bagaimana anak-anak? Sudah cukup paham dengan tugas hari ini dan juga materi hari ini? Nah, apabila nanti ada yang masih tidak kalian mengerti, kalian bisa bertanya langsung pada Sensei ya. Dengan senang hati, Sensei nanti akan membantu untuk menjelaskan kembali. Ja minasan, kyou wa ijou desu. Jadi hari ini Sensei akhiri dulu ya. Ja minasan, sayonara, arigatou gozaimasu.